Kita sehari-hari tentu sering meramal misalnya, oh sore akan hujan dan lain sebagainya macam. Bahkan sekarang yang lagi heboh meramal siapa presiden Amerika selanjutnya. Jadi lagi heboh di banyak berita dan di banyak channel YouTube. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu suku yang berada di Kalimantan Timur. Nah, mereka meramalkan sesuatu akan terjadi, yaitu adalah Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya? Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih bagi sobat-sobat semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video di channel ini berikutnya. Oke, sebelum kita mulai cerita tentang ramalan ini, yuk simak intro dulu. Oke sob, jadi tepat tanggal 26 Agustus tahun 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di berita ini ternyata membuat beberapa suku yang berada di Kalimantan Timur itu kaget. Di mendengar berita itu, ada seorang tetua adat yaitu namanya Musa, ketua lembaga adat suku Pasir. Di saat itu dia bergegas menemui para tetua adat suku Pasir ini. Namun kala itu Musa kaget. Dia melihat reaksi para tetua suku tidak gembar-gembor. Jadi tetua suku ini wajahnya adem-adem aja. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi si Musa, ketua lembaga adat suku Pasir ini kaget, mengekspresikan dirinya itu sangat senang mendengar kabar tentang kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir. Ternyata usut punya usut, para tetua suku Pasir ini sudah meramalkan dan sudah mengetahui tentang hal ini melalui ramalan lisan turun-temurun dari nenek moyang mereka juga. Ramalan tersebut disampaikan melalui sempuri dan mengatakan bahwa wilayah negeri Pasir suatu saat nanti akan menjadi kota yang besar dan makmur. Jadi menurut seorang sejarawan suku Pasir sekaligus ketua Laskar Pertahanan suku Pasir, Pak Idah Riansyah, dia mengatakan bahwa nubuat itu muncul pada periode 9 penggawa. Periode ini terjadi pada kisaran tahun 1300-an. Jadi sob, 9 penggawa ini adalah masyarakat adat. Mereka memimpin kerajaan pada sistem kepunggawaan. Sistem ini merupakan peralihan dari sistem kerajaan. Perubahan sistem ini dimulai ketika wafatnya Ratu Aji Mubarmayang yang merupakan raja terakhir kerajaan Tuban Layar pada kisaran tahun 1305 sampai 1382. Jadi 9 punggawa ini berkuasa kurang lebih 100 tahun sebelum akhirnya terjadi perselisihan. Jadi perselisihan tersebut membuat salah satu punggawa mengusulkan untuk mencari raja baru. Misi pencarian raja baru ini pun dimulai dan dilaksanakan oleh 8 dari 9 punggawa ini. Mereka memutuskan pergi ke negara timur jauh, tepatnya ke arah dataran Cina. Namun dalam perjalanannya mereka berhenti di sebuah pulau di tengah samudra. Pak Idah menuturkan pada kala itu sebagaimana yang ada dalam sempuri bahwa pulau itu aneh dan gaib. Penghuninya disebut suku Malimunan. Ya, suku Malimunan. Kemudian setibanya di pulau itu, suku Malimunan menyarankan mereka untuk kembali ke negeri Pasir. Suku Malimunan berkata bahwa raja yang mereka cari itu tidak ada di Cina, melainkan akan lahir di Pasir sendiri. Atas saran dari suku Malimunan itu, para punggawa pun kembali. Jadi sebelum mereka pergi, suku Malimunan ini memberikan mereka beberapa benda. Di antaranya adalah sebuah gong, peti batu berisi pusaka, dan 8 buah bingkisan. Pesan dari suku Malimun, 8 bingkisan atau dalam bahasa sempuri disebut walu belingis ini, itu jangan dibuka sebelum tiba di Pasir. Namun dalam perjalanan, punggawa yang bernama Saranta penasaran. Punggawa ini membuka bingkisan itu satu persatu. Bingkisan terakhirlah yang dibuka di negeri Pasir, tepatnya di Teluk Balikpapan. Jadi 8 bingkisan itu dipesan agar jangan dibuka sebelum tiba di Pasir. Tetapi salah satu punggawa kemudian sepertinya dia tidak tahan, kemudian dia membuka hampir semua bingkisan yang diberikan tersebut.
Jadi masyarakat Pasir percaya jika semua bingkisan itu dibuka semua di negeri Pasir, wilayah itu akan menjadi besar dan terkenal hingga ke seluruh dunia sob. Namun meski demikian, para tetua suku dan masyarakat adat Pasir tetap percaya bahwa satu bingkisan itu akan membuat negeri Pasir menjadi negeri yang besar dan terkenal suatu saat nanti. Kepercayaan ini masih ternyata dipegang teguh selama ratusan tahun dan diabadikan melalui cerita Sempuri turun-temurun. Jadi mungkin ini yang kemudian disangkut pautkan oleh masyarakat dengan ibu kota RI yang sekarang kalau Anda berkunjung ke tetua-tetua kami itu bukan sesuatu yang dikarang-karang. Jadi memang itu yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, inilah yang membuat keyakinan Pak Ida bahwa ramalan itu akan terjadi. Memang akan terjadi sesuatu peristiwa besar di negeri Pasir. Wallahu alam menurut Pak Ida. Hingga kini, gong yang diberi nama gong Karampungan dan peti batu yang diberi nama Bendala Tanah ini dan peralatan kerajaan yang diberikan suku Malimunan masih tersimpan di Komang. Jadi Komang ini adalah salah satu kecamatan di Muara Komang, Kabupaten Pasir. Oke sob, jadi demikianlah salah satu cerita ramalan yang berada di Kalimantan. Yaitu salah satunya adalah meramalkan bahwa akan ada kejadian heboh yang berada di wilayah mereka. Kejadian itu adalah pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota ke Kabupaten Pasir. Nah, terlepas dari apapun ramalan itu, kita harus juga berpikir positif. Dan ramalan tentunya harus positif, tidak boleh juga yang negatif-negatif, sehingga kita tidak kepikiran. Demikian cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita ini dapat membuka wawasan kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video di channel ini berikutnya. Sampai jumpa.